Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada greget karena Bapak ini adalah termasuk kepala Kan Kemenak yang baru, dan tentunya di sini momennya juga tahun baru, Bapak, menyambut tahun baru 2024, dan kami juga ingin sekali mendengar himbauan-himbauan dari Bapak, termasuk juga dukungan dan harapan dari Bapak Hasan selaku Kan Kemenak yang baru. Di sini tentunya banyak sekali yang ingin Bapak programkan atau mungkin gebrakan-gebrakan yang akan Bapak lakukan di Kemenak Kabupaten Jepara ini, Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 akan semakin lebih baik dibanding di tahun 2023. Apa yang sudah kita capai di 2023 kita syukuri, dan apa yang belum bisa kita capai di 2023 mudah-mudahan bisa kita capai di 2024. Yang kedua, besok kita akan merayakan hari ulang tahun Kementerian Agama ke-78, atau istilah dikenal dengan istilah Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78. Dan mohon doa restunya, mudah-mudahan Kementerian Agama ke depan akan semakin lebih baik lagi. Ya, khususnya layanan kepada masyarakat semakin dimudahkan, kemudian semakin lancar, tanpa proses-proses yang mungkin dirasa oleh masyarakat sulit, gitu ya. Jadi itu harapan kita, karena memang Kementerian Agama sekarang sudah beberapa tahun dimulai untuk melakukan beberapa perbaikan-perbaikan terkait dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya, kita sudah punya layanan yang namanya Semana. Itu layanan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, dan ada beberapa yang sudah kita programkan layanan itu secara online. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, tapi layanan itu bisa dilakukan di rumah atau di mana saja. Dan nanti produknya juga bisa langsung diambil di aplikasi itu. Jadi baik Android, bisa juga baik PC. Jadi itu yang sudah kita lakukan di Kementerian Agama. Dan harapannya nanti akan ada beberapa perbaikan, ya. Tentu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat nanti harus memberikan feedback. Kira-kira ada evaluasi apa yang itu perlu bisa disampaikan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi pada intinya kami sesuai dengan garis kebijakan pemerintah bahwa semua layanan kepada masyarakat harus dimudahkan, tidak boleh dipersulit. Berarti Bapak ini baru saja dilantik kemarin bulan Desember, ya Bapak, ya? Iya. Iya. Kalau mungkin kami diberikan mewakili dari teman-teman guru, ya Bapak, ya, di Kabupaten Jepara ini banyak sekali guru dalam naungan Kemenak Kabupaten Jepara ini yang mengeluh juga, menyampaikan unek-uneknya. Kami sebagai perantara media, ada yang menyampaikan ingin ngudoroso dan juga mungkin curhat kepada Kemenak tentang kesejahteraan guru yang mungkin belum terrealisasi, Bapak. Mungkin dari Bapak Hasan selaku Kan Kemenak yang baru, ada program-program untuk beliau-beliau para guru yang mungkin ingin sekali mendapatkan perhatian lebih untuk saat ini di 2024. Kami langsung ke situ, Bapak, karena memang ini menjadi pesan dari teman-teman guru untuk disampaikan kepada Bapak. Seperti apa, Bapak, kira-kira? Siap. Jadi Gusmen, Gus Yakut punya komitmen yang sama. Ya, bagaimana memperhatikan kesejahteraan para guru, karena pendidikan adalah sesuatu yang harus diperhatikan lebih dibanding dengan yang lain, gitu ya. Jadi karena generasi yang akan datang itu ya tergantung dari keberhasilan dari pendidikan. Pendidikan berarti itu harus memperhatikan satu guru, yang kedua adalah sarana prasarana. Ya, nah untuk yang guru ini, alhamdulillah tahun ini itu tahun 2023 itu
kemarin sudah keluar SK in passingnya dari guru-guru yang sudah ditunggu lama itu, sekitar 11 tahun gitu ya. Dan kemarin menunggu ya, Bapak, ya, 11 tahun. 11 tahun menunggu oleh Gusmen ini sudah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan, dan di Jepara ada sekitar 828 guru. Itu. Nah, dan alhamdulillah tunjangannya juga sudah cair kemarin di bulan Desember. Jadi, Desember kemarin ya, Desember ya, Desember. Karena memang komit banget Gusmen itu, guru itu harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi layanan yang ada di Kementerian Agama harus segera dituntaskan. PR-PR banyak yang sudah dituntaskan oleh Gusmen. Jadi kita harus berterima kasih kepada Gusmen, Gus Yakut, dan juga Presiden Jokowi gitu ya. Betul, jadi karena jadi ini sudah. Kemudian tahun 2024 ini yang tersisa itu akan segera dituntaskan karena ini adalah periode terakhir ya. Jadi mohon Bapak Ibu guru di Kabupaten Jepara untuk bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa segera terrealisir gitu ya, sehingga bisa tenang dalam mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya di Kabupaten Jepara. Insya Allah pimpinan kita tidak menutup mata, tidak lupa dengan jasa para guru gitu ya. Jadi luar biasa, Gusmen ini komit banget ya. Baik, jadi kita harus luar biasa. Wah, ini banget. Angin segar dan info yang sangat kita tunggu-tunggu ya, Bapak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya, di 2024 ini insya Allah nanti janjinya akan dituntaskan. Akan dituntaskan semuanya. Alhamdulillah. Baik, Bapak, terkait dengan apa yang tadi Bapak Hasan sampaikan tentang kegiatan-kegiatan ini, yang perdana kayaknya setelah Bapak menjabat ini tadi ada istighosahan, kemudian besok ada acara yang juga keren banget, luar biasa. Setelah itu mungkin ada program-program lain, Bapak, untuk tahun 2024 yang spekta gitu? Beberapa program sudah kita siapkan, ya. Tentu nanti biar menjadi surprise, gitu ya. Jadi yang jelas kita menyiapkan segala sesuatunya harus, kalau saya pribadi itu harus perfect ya. Sebelum kita launching, sebelum kita sampaikan kepada masyarakat harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalkan kami juga punya program namanya bedah rumah. Jadi unit pengelola zakat di Kementerian Agama gitu kan. Ada, tapi ini karena anggaran terbatas sehingga baru dihususkan kepada guru-guru TPQ atau marbot masjid. Bedah rumah ini khusus beliau guru-guru ya, Pak? Ya, kalau memang yang membutuhkan banget gitu ya. Jadi karena memang anggaran kita masih terbatas, belum bisa mengcover, jadi baru yang itu dulu. Jadi nanti secara bertahap kami ingin memperhatikan anak-anak yang putus sekolah. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Jadi kemarin kita rapat dan kita putuskan dari UPZ, jadi siswa-siswi itu yang mungkin memang benar-benar kurang mampu dan nanti bisa kita bantu semampu kita untuk membantu gitu ya, untuk kita membantu. Jadi mungkin yang action yang awal-awal adalah itu. Tadi nanti tunggu yang selanjutnya gitu. Biar menjadi surprise. Baik, Bapak Hasan, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Jepara, kami juga ingin sedikit meminta statement dari Bapak tentang toleransi di sini, karena di sini juga mencakup semuanya, kaum Muslim, umat Islam, tetapi kita mencakup semuanya. Di sini perlu kesadaran penuh, perlu juga rasa tepos liro, rasa nyengkuyung dan gotong royong bersama untuk selalu punya rasa toleransi antara perbedaan-perbedaan itu. Mungkin dari Bapak ada pendapat, himbauan kepada masyarakat tentang toleransi tersebut, Bapak, biar Islam ini tidak tetap seguyup, rukun, sengkuyung bersama-sama, menyatu dan jihad bersama gitu, Bapak. Jadi terkait dengan ini ada 7 prioritas program Kementerian Agama. Di antaranya adalah moderasi beragama. Kami mencoba untuk selalu berkoordinasi dan melakukan upaya-upaya. Salah satunya kita sudah membentuk yang namanya Kampung Sadar Kerukunan. Kemudian ada namanya Kampung Moderasi. Nah, ini dalam rangka upaya untuk merajut kebersamaan atas keberagaman yang ada di Kabupaten Jepara. Kemarin kita sudah mengukuhkan yang namanya Asosiasi Penyuluh Agama Republik Indonesia, yang itu anggotanya adalah tidak hanya yang beragama Islam, tapi seluruh agama yang ada di Kabupaten Jepara untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dalam rangka merawat
kerukunan yang sudah tercipta di Kabupaten Jepara. Jadi ini luar biasa dan terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi tidak hanya yang Islam, tapi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya guyup rukun. Sama-sama punya komitmen yang sama untuk memelihara kerukunan dan kedamaian dan saling menghormati antar umat di Kabupaten Jepara. Dan kita sudah melangkah seperti itu dan kemarin sudah di-launching ya. Sudah di-launching Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan di Pelajan ya, di Pelajan. Dan kami juga di sini ada perasaan bangga juga karena sempat teman-teman bilang kira-kira seperti apa. Kami masih meraba-raba ya Bapak. Kira-kira seperti apa Bapak kan Kemenak yang baru ini gitu. Orangnya jiwa muda, open terbuka dan menerima siapa saja yang ingin sowan. Dan ternyata benar, di sini kami membuktikan Bapak luar biasa, Bapak memberikan statement kepada semua masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama yang dalam naungan Kemenak Kabupaten Jepara ini, dan mungkin banyak sekali yang mengeluh tentang hal-hal yang mungkin sekiranya kurang pas dirasa di hati mereka, dan kita mewakili untuk menyampaikan kepada Bapak memberikan solusi di sini dengan lewat podcast ini, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk semuanya ya Bapak ya. Tentang hal ini mungkin kami butuh atau ingin mendengar Bapak ini sosok yang berjiwa muda, terbuka dan merangkul kita semua. Saya apa yang dirasakan oleh mereka saya kira juga bisa juga saya rasakan. Nah, karena semangat dari situ saya tidak ingin merasakan hal yang tidak mengenakkan dan untuk itulah maka saya harus melakukan sesuatu yang membuat masyarakat itu juga merasa enak dan nyaman. Jadi saya kira dalam hati kita itu saya kira sama gitu ya. Misalkan kita nggak ingin dilayani yang berbelit-belit, saya juga sama. Nah, gitu loh. Jadi karena semangat seperti itu, maka saya harus membuka diri gitu lah. Masukan atau saran, saya kira hal yang biasa itulah. Dari atas saran masukan dari teman-teman itu nanti kita diskusikan. Jadi saya suka dengan diskusi karena dulu saya aktivis ya. Saya aktif di Senat, jadi ada apa-apa itu kita diskusi untuk merumuskan langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus evaluasi kemudian menyusun langkah yang berikutnya dan itu butuh masukan. Jadi kalau kita tertutup, terus bagaimana kita mendapatkan bahan? Maka butuh masukan dari teman-teman semua. Gitu loh. Kalau teman-teman sudah nggak mau memberikan masukan, ya kita juga bingung juga apakah yang sudah kita lakukan itu sudah pas. Apakah sudah benar? Kan ini harus jadi pemikiran kita. Jadi jangan kemudian, wah kan saya pejabat, jadi ngapain susah-susah? Enggak. Kalau saya enggak. Terkadang saya ada yang gitu, saya dekat dengan semuanya ya. Jadi misalkan bisa dicek gitu ya, bisa dicek. Jadi misalkan antar elemen madrasah itu saya harus merangkul semua. Ya, saya nggak ingin membedakan mana yang ini dan yang itu, saya nggak bedakan. Semua hanya harus punya perhatian yang sama, semua harus dipacu untuk meraih prestasi yang sama, semua dalam posisi yang sama. Jangan ada yang merasa dibedakan. Kalau ada yang madrasah yang unggul, maka harus membina atau mendampingi madrasah-madrasah yang menengah atau yang masih dalam perjuangan gitu kan. Dan saya welcome Mbak. Jadi misalkan ada yang WA ke saya kapanpun, insya Allah saya akan jawab. Apapun yang saya jawab, mungkin kadangkala saya hanya jawab singkat atau apa, kan situasi ya, situasional. Tetapi kami sangat welcome. Apapun WA dari saya, dari teman-teman, insya Allah akan saya buka dan saya coba untuk menjawab. Ya, ada keluhan di media sosial Kemenak, saya juga akan segera untuk mencari solusinya. Jadi saya harus jawab. Ketika itu nggak terjawab, maka saya harus mencari langkah bagaimana ini saya harus bisa jawab ini. Jadi semua masukan itu penting, ya. Jadi kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu itu tanpa masukan dari orang lain, karena yang menikmati orang lain. Betul. Ya, saya mungkin sudah merasa baik, sudah merasa luar biasa gitu. Tetapi menurut orang lain belum tentu. Maka saya harus dengarkan apa masukan-masukan dari teman-teman, masukan dari masyarakat, disampaikan saja kepada kami. Kami akan, selama kami bisa membantu,
akan kami bantu. Alhamdulillah. Kalau masih belum bisa bantu, kami akan coba untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait yang mungkin bisa membantu itu. Jadi kami harus memfasilitasi itu. Mungkin langkah awal yang paling urgent nanti, yang untuk kita semua, Bapak, mensejahterakan kita semua agar kita ini tidak, keluhan kita yang tadi tidak lolos tes, tidak lolos ini, dan mungkin kesejahteraan dan segala macam bisa segera teratasi, Bapak. Seperti apa sih saran Bapak gitu? Jadi sekarang memang apa ya, kompetensi ya. Kompetensi itu jadi PR buat kita. Maka sejak awal begitu saya dalam posisi Kasubag TU kemudian jadi PLT, saya mencoba ngajak bicara para pihak. Yang pertama adalah teman-teman pengawas. Pengawas ini harus bisa menjadi pendamping bagi guru-guru yang ada, gitu kan, dalam apa ya, penguasaan materi dan lain sebagainya, manajerial madrasah dan lain sebagainya. Kemudian dari KKM itu juga kami sudah ajak bicara, dan kemarin sudah ada yang namanya PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, dan ini kami ingin nanti hasilnya itu harus ada reasoningnya, ya, disampaikan ke kami. Kemudian dari hasil itulah kita akan memetakan selama ini yang kurang apa, yang perlu segera diatasi apa. Evaluasi, ya. Jadi kita akan lakukan evaluasi itu setelah dapatkan bahan dari teman-teman kemarin yang sudah diturun ke lapangan. Kemarin teman-teman pengawas sudah ke lapangan, ke madrasah hampir seluruh di Kabupaten Jepara. Tentu di situ ada informasi-informasi yang sangat penting. Dan dari informasi itulah kita akan bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Gitu. Baik Bapak Hasan, satu hal Bapak, selama ini menurut pandangan Bapak untuk Kemenak Jepara, kesan seperti apa yang Bapak dapatkan sebagai kepala baru? Karena saya lama di Jepara ya, sejak awal saya CPNS itu di Jepara tahun 2005, jadi ya sudah banyak perubahan yang dilakukan. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak perubahan yang dilakukan. Cukup bagus ya, Pak. Iya. Dan saya kira apa ya, dari kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya, dulu itu kan apa ya, saya masuk itu ada transisi. Transisi dari berbasic manual ke teknologi. Jadi ada transisi itu. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu gitu ya. Dan Kemenak luar biasa, dan sekarang teman-teman sudah familiar dengan IT ya, dan buktinya kita sudah mampu, mungkin di tempat yang lain belum ada, yaitu aplikasi layanan yang online yang namanya semana.kemenakjepara.com itu semua bisa aksesnya. Bisa, semuanya bisa akses. Kalau mau ngajukan apapun, kalau yang online bisa di situ semua, tidak perlu ke kantor. Jadi itu sudah membantu banget kan. Jadi apalagi geografis di Kabupaten Jepara itu kan luar biasa. Kalau dari Donorojo, Tempur, kemudian dari Nalomsari itu kan terlalu jauh, menyusahkan kan begitu. Nah itu kita jawab dengan itu, gitu kan. Jadi saya kira ini luar biasa. Kemudian kita sudah punya layanan yang namanya PLHUT, Pusat Layanan Haji Umroh Terpadu. Ya, itu posisinya ada di sebelah kantor ya. Itu khusus untuk pelayanan yang kita berikan pada masyarakat yang ingin haji. Khusus. Jadi kita sediakan khusus. Ini spesial ini. Jadi kalau yang layanan-layanan kan ini gabung ya. Nah, ini kita sudah sediakan gedungnya khusus yang lebih representatif. Jadi upaya-upaya kita untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah teman-teman di Kemenak Jepara ini luar biasa, kebersamaannya luar biasa, kekompakannya luar biasa, semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik itu juga luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan penghargaan ini, lolos untuk pembangunan zona integritas. Jadi sebagai zona integritas ya. Jadi ini tahun ini kita akan masuk, mudah-mudahan ya, doakan kita akan masuk pada ini wilayah bebas dari korupsi, WBBK itu ya. Mudah-mudahan itu bisa kita raih di tahun ini. Jadi mohon doa restunya. Ya. Semoga sukses Bapak. Dan kesan dan juga harapan Bapak di tahun baru ini untuk segenap guru dan semua anggota di dalam naungan Kemenak Kabupaten Jepara ini seperti apa Bapak?
Tetap semangat untuk bagaimana mendampingi anak-anak didik kita, ya. Itu adalah sebuah amal jariah yang siri, ya. Tanpa amal jariah itu tidak mesti pakai materi, ya. Dengan memberikan ilmu kepada anak-anak didik kita, mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang berakhlakul karimah, itu termasuk sedekah jariah yang luar biasa, dan itu pahalanya akan selalu lumintu, ya. Dan itu harus selalu kita jaga semangat untuk itu, karena generasi yang akan datang itu adalah tergantung dari pendidikan dari teman-teman guru yang sekarang dilakukan. Jadi perkara kesejahteraan, insya Allah kalau kita ikhlas, kita penuh dengan dedikasi, komitmen, Allah akan membuka rezeki kepada kita. Amin. Amin. Itu saya kira oleh para kiai dan Al-Quran itu sudah sangat jelas disampaikan, ya. Kita harus mengabdikan diri kita. Jadi untuk yang kesejahteraan apapun itu, insya Allah pemerintah akan komit. Jadi nggak perlu gusar lah, nggak perlu gusar. Cuman memang harus kadang-kala kita harus sabar, karena kita harus bicara regulasi, ya. Regulasi itu kan untuk keamanan semuanya itu kan. Iya, betul. Baik yang mengambil kebijakan maupun yang menikmati itu kan ya harus dilindungi dengan regulasi yang jelas. Jadi kadang-kala itu kita nggak sabar, ya. Karena teman-temannya sudah pada nerima, ini kok saya nggak dapat sendiri, ya. Belum sendiri ini gimana gitu kan. Jadi kadang-kala begitu, tapi insya Allah lah rezeki itu akan selalu ada. Rezeki itu akan selalu ada. Intinya adalah sabar dan bersyukur. Iya, dua sabar kata dan itu. bersyukur. Ya. Baik Bapak Hasan, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan semoga Kemenak Kabupaten Jepara semakin maju, semakin jaya, program-programnya juga di 2024 ini semakin keren. Untuk Bapak Hasan sendiri, kami ucapkan selamat dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.